dulu berdoa agar pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dapat Tuhan kau pimpin doa. Yang pada dosia gerak, hormat gerak, tegak gerak. Berdoa mulai. Sudah semangat pagi ini? Sudah. Yakin sudah? Sudah. Pastikan diri anak ibu sudah mau mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat, fokus nantinya. Silakan duduk dulu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Mantap, alhamdulillah. Tidak ada yang libur, tidak ada yang sakit. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar apa? Coding. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Berpikir komputasional. Siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Yang masih ingat? Ada? Bagaimana masalah kita? Cara menyelesaikan masalahnya? Coba Reza. Menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir seperti komputer. Tahu komputer? Tahu. Pernah main komputer? Pernah menggunakan komputer? Pernah. Paling dekat kemarin kita menggunakannya untuk ANDK. Mungkin ada juga yang pernah main games pakai komputernya, pakai laptopnya. Nah, itu semuanya di pembelajaran coding ada. Nah, tapi bedanya apa? Kita pada saat coding bukan berarti kita untuk bermain-main menghabiskan waktu. Siapa di sini yang hari-harinya habis untuk bermain game? Ada? Ya, alhamdulillah. Mau
main game sama ibu pagi ini? Tapi gamenya tidak langsung pakai laptop. Coba lihat dulu ya. Nama gamesnya ikuti instruksiku. Tahu instruksi? Perintah. Sekarang kata-katanya ikuti instruksiku. Instruksi siapa? Guru. Kemarin kita sudah pernah bermain robot-robot. Siapa jadi robotnya kemarin? Alfa. Kita semuanya jadi remote-nya. Hari ini Bu Kori remote-nya. Anak Bu Kori semuanya jadi robot. Berarti sebagai robot harus mengikuti perintah Bu Kori. Semuanya berdiri. Semuanya duduk. Kira-kira itu sudah instruksi? Nah, sekarang instruksi Ibu dengar baik-baik. Pada saat Ibu menyebutkan instruksinya, langsung dikerjakan. Bisa? Bisa. Berdiri. Berputar ke kanan, tepuk tangan, berputar ke kiri, tepuk tangan, duduk lagi. Ulangi lagi. Berdiri. Berputar ke kanan, tepuk tangan 3 kali, duduk lagi. Ya. Gimana instruksi Bu Kori? Bagaimana jika Kak itu? Instruksi Bu Kori terlalu cepat. Bagaimana robot perasaan robot tadi? Bingung robotnya. Iya? Bingung. Nah, apakah anak-anak Ibu berhasil mengikuti instruksi tadi? Tidak, pasti semuanya gagal. Kenapa gagal? Karena Ibu memberi instruksinya cepat. Gitu? Ada jedanya? Enggak. Kemudian, apakah terstruktur? Tahu terstruktur? Tersusun dari awal sudah Ibu ulang lagi. Apakah sama perintah Ibu sama yang awal? Enggak. Jadinya bagaimana robot? Pusing, bingung, tidak bisa mengikutinya dengan baik. Nah, hari ini kelas atau yang coding, anak-anak Ibu akan diajarkan bagaimana cara memberikan langkah yang terstruktur agar robotnya bisa bekerja dengan baik. Mau dicoba lagi? Mau. Mari kita coba sekali lagi. Gamesnya masih ikuti instruksi. Tapi sekarang Ibu akan membacakannya perlahan-lahan lagi. Bertahap. Nah, pertama, silakan berdiri. Silakan berputar ke kanan. Nah, coba dulu dari apanya sayang? Dari lagi ya. Berdiri. Berputar ke kanan. Tepuk tangan 3 kali. Berputar ke kiri. Tepuk tangan 3 kali. Duduk kembali. Silakan berdiri. Berputar ke kanan. Tepuk tangan 3 kali. Berputar ke kiri. Tepuk tangan 3 kali. Duduk kembali. Coba kerjakan tanpa Ibu kasih awal. 1, 2, 3. Bagaimana robot pagi ini? Bagaimana robot perasaannya? Masih bingung? Enggak. Jadi bagaimana sebaiknya kalau nggak memberi instruksi itu? Lambat, pelan-pelan, ada jeda, harus jelas. Akhirnya robot bisa bekerja dengan baik. Pernah melihat robot rusak di rumahnya? Atau laptop rusak di rumahnya? Pernah melihat robotnya kikuk? Atau pernah melihat di sosial media robotnya berasap-asap? Itu penyebabnya yang tadi sayang. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran tadi. Komputer, kalau sekarang kita sering mendengar
atau AI? Oh, ini AI nih Bu. Ya, semuanya itu dari hasil komputer. Harus dilatih dengan instruksi yang jelas dan terstruktur. Sudah jelas harus terstruktur agar bisa menghasilkan karya yang benar, menghasilkan sesuatu kegiatan yang tepat. Ya, seperti siswa-siswa Ibu pada sesi yang kedua tadi menunjukkan pembelajaran yang sukses. Betul sukses? Betul, karena instruksinya jelas dan terstruktur. Nah, ini pendeta kemarin. Coba Randa, baca Randa. Nah, stop dulu. Teknik berpikir seperti komputer. Pada robot itu ada sistem komputer di dalamnya. Dan yang tadi anak Ibu sebagai robot, siapa yang menyusun sistem komputernya? Ya. Di dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip. Yang pertama itu tentang penyelesaian masalah. Yang kedua penyelesaian pola. Yang ketiga itu menyaring informasi. Kita saring dulu informasi yang mana yang betul, mana yang salah. Yang keempat menyusun langkah-langkah seperti yang kita cobakan itu tadi. Ada langkah-langkahnya tersusun di depan tadi? Ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar nanti anak-anak Ibu mampu memahami konsep berpikir sistematis. Apa namanya sistematis tadi? Tersusun, itu sistematis ya. Kemudian murid dapat membuat algoritma sederhana. Algoritma itu langkah-langkah sederhana dari kegiatan sehari-hari. Kira-kira melihat yang tadi, pernah tidak belajar pada mata pelajaran lain? Belajar apa? Belajar apa? Apa lagi? Apa? Bahasa Indonesia tentang apa bahasa Indonesianya? Membuat teks. Atau nama lainnya itu teks prosedur. Sama seperti ini. Berarti sebuah komputer itu ada teks prosedur di dalamnya. Ada langkah-langkahnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Berarti kita akan melihat algoritma, yaitu langkah-langkah yang jelas dan urut untuk menyelesaikan sebuah tugas seperti yang dilakukan oleh komputer. Nah, tadi yang menjawab teh manis ini siapa? Pernah membuat teh manis? Pernah. Kelas berapa kemarin ada tugas teh manis? Kelas 4. Sekarang pernah tidak ada tamu di rumahnya? Pernah. Kalau ada tamu biasanya disuguhi apa sama orang tua? Teh. Siapa yang membuat biasanya? Anak Ibu bisa? Bisa. Kebanyakan biasanya orang tua ya. Tapi kalau orang tua sibuk, usahakan kita. Biar kita bisa, berarti kita harus tahu terlebih dahulu. Membuat teh manis. Membuat teh manis. Lihat langkah-langkahnya di depan. Apa langkah pertamanya? Yang kedua, masukkan teh celup. Yang ketiga, buang air panas. 4, tambahkan gula. 5, aduk hingga rata. Menurut anak Ibu sudah tersusunkah? Belum. Ya, bagian nomor berapa yang belum? 4 sama 3 seharusnya. Oke, berarti menurut anak Ibu tuangkan air panas, masukkan teh celup, lalu tambahkan gula, baru tuang air panas. Pertanyaannya yang selanjutnya, kira-kira kalau air panas yang didahulukan baru dikasih gula, masih berbentuk teh maniskah dia? Masih berbentuk teh maniskah dia? Masih atau tidak? Tidak. Masih. Dia masih menghasilkan teh manis. Tapi ini kembali ke robot masing-masing. Yang mana yang mudah? Mana yang mudah kira-kira? Kalau menurut robotnya teh manis dulu, baru gula, baru
terstruktur. Ya, boleh seperti itu. Jadi kalau kita membuat sebuah program di robot kita, programnya harus seperti itu. Jangan, oh besok ganti lagi, besok ganti lagi. Bagaimana kira-kira robotnya? Pusing, bingung jadinya. Nah, melihat itu di sana ada masalah. Nah, misalnya Iqbal, ternyata air Iqbal tidak panas. Air Iqbal itu dingin. Bagaimana kira-kira? Pada saat dia membuat tehnya ternyata airnya dingin. Bagaimana hasil tehnya? Angkat tangan sayang. Tidak panas. Yang lain? Tidak rata. Apa yang tidak rata sayang? Oh, pada saat diaduk dia tidak rata. Gulanya bagaimana kalau air dingin? Tidak akan cair. Tidak akan apa kalau diulang terus cair? Tidak akan tercampur ya. Gulanya tidak akan, akhirnya teh kita tidak akan manis karena gula kita itu tidak mau dia mencair. Pernah minum teh yang dingin? Nah, mana enak daripada teh panas? Enak teh panas. Ini Bu teh panas. Tapi teh dinginnya contohnya teh es. Beda ya sama teh panas. Tapi kalau membuat teh es juga dibutuhkan air. Apa gunanya? Untuk melarutkan gula. Yang mencair tadi namanya larut. Apa namanya gula yang mencair tadi? Larut. Ya, kalau pakai air dingin gulanya tidak akan larut. Nah, kira-kira apa lagi ya di rumah kita yang membutuhkan langkah-langkah? Membuat kopi, membuat susu, menanak nasi, apa lagi? Membuat nasi goreng, apa lagi? Membuat mie, apa lagi? Memasak, ya. Oke, resep semuanya kan Kak? Apa lagi? Membuat minuman. Semuanya perlu langkah-langkah. Nah, anak-anak itu mau memasukkan buku ke dalam tas. Kalau pada saat pagi itu terlupakan, bagaimana sampai di sekolah? Bagaimana sampai di sekolah? Pasti buku tidak ada. Pasti bukunya tertinggal. Itu berarti ada langkah atau tahap yang ditinggalkan. Atau malam anak ibu bikin PR, membuat PR, tapi lupa langkah untuk memasukkan ke dalam tas. Pada saat pagi ibu mengumpulkan tugas, ibu tanya, kenapa tidak bawa PR nak? Kenapa tidak buat PR nak? Dijawab, saya buat PR Bu, tapi bukunya tertinggal. Itu membuktikan bahwa ada langkah yang ditinggalkan. Kalau robot, jangan sampai ada langkah yang tertinggal. Contohnya diri kita di robot, berarti robotnya tidak berhasil. Mau jadi robot yang sukses atau robot yang gagal? Sukses. Semuanya pasti mau jadi robot yang sukses. Nah, kita mau melakukan kegiatan kelompok. Ibu mau membagi menjadi 3 kelompok saja. Kelompoknya ada 1, 2, dan 3. Silakan duduk dulu dalam kelompok. Kita kan ramai. Kalau satu meja, kalau kita sedih, oke.
Apin masuk saja. Nah, coba lihat kertasnya. Di sana ada algoritma. Algoritma tentang mencuci tangan. Kemudian satu lagi memasak mie rebus. Siapa di sini yang pernah mencuci tangan? Siapa yang sebelum makan pasti cuci tangan? Siapa yang sebelum makan cuci tangan pakai sabun? Selalu pakai sabun? Selalu? Selalu? Kalau tidak, nanti kita diajarkan oleh algoritma di kertas kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kemudian pernah masak mie? Nah, mungkin kalau orang tua kita tidak masak, kita kelaparan. Apakah anak ibu mau kelaparan sampai malam? Tidak. Pasti kita mencari solusi. Lapar itu sebuah masalah, nah. Cari solusinya, cari bagaimana cara solusinya. Masak mie, masak yang gampang-gampang, masak telur. Ya, jangan biarkan perut kita keroncongan, kosong ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Tapi sebelumnya tolong tulis nama kelompok dan nama masing-masing. Kelompok satu yang mana? Ini yang kedua, kelompok tiga. Berarti kelompok sampai apa? Ya, berapa orang? 5 orang sampai 5 saja. Sesuai jumlah anggotanya. Kalau 5 berarti tulis namanya 5. Jangan lupa selesai. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Lanjut ke mana lagi? Nama panjang, Pak? Boleh. Nama pendek juga boleh. Sambil menunggu teman, coba lihat instruksi yang ada di kertasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada gambar di bawahnya. Nah, kelompok 3 selesai. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah. Jadi sana, perhatikan gambar di bawah ini dengan saksama. Perhatikan gambarnya, ada gambar apa di sana? Ada berapa buah gambarnya? Nah, sekarang ibaratkan diri kita sebagai robotnya. Gambar di bawah ini menunjukkan algoritma mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Itu gambarnya sudah tersusun, nak. Tapi apakah anak ibu tahu perintahnya apa di sana? Tahu atau tidak? Nah, kalau tidak tahu, kira-kira di bawahnya lagi. Potonglah pernyataan berikut ini
nama di bawah ini agar menjadi sebuah algoritma mencuci tangan yang benar dengan cara menempelkannya pada kolom yang telah disediakan. Nah, kalau robot harus tahu dengan instruksi baca perintahnya dulu. Di bawah ini ada berapa perintah? Ada 5. Nanti ibu akan memberikan gunting. Silakan gunting, kemudian tempelkan pada bagian yang kosong. Ya. Nanti ibu ada guntingnya, sabar. Nah, kemudian buka halaman yang kedua dulu. Algoritma apa di sana? Memasak mie rebus. Ada berapa kotak kosong? 4. Ada berapa gambar? 4. Kalau sesuai seperti yang tadi itu gambarnya diapakan kira-kira? Gambarnya diapakan? Dipotong, digunting dulu. Kemudian ditempel. Sebuah algoritma, apa syarat dia sebagai algoritma yang benar? Tersusun. Langkah-langkah tersusun. Yang di bawah ini belum tersusun. Nah, potong gambarnya, susun. Potong tulisannya, susun. Jadi sebuah algoritma yang benar. Nanti ibu itu sampai 3 baru mulai ya. Biar nanti tahu siapa yang duluan selesai. Siapa yang belum selesai nanti ibu berikan lemnya. Potong dulu satu lembar. Nah, dalam hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Yang mana yang mau dipotong? Ada bang? Kita berpacu ya. Oh, sepotong tulisannya kan? Yang penting tulisannya masih terlihat jelas. Ini namanya ibu sudah mengikuti perintah sesuai dengan perintah soalnya. Langsung ditempelkan ke cepat. Semua ini. Juga buat artinya. Ini sayang, ini nak tulisannya. Pastikan dia tersusun. Nah ini. Langsung ini ya nak. Gambarnya pastikan jangan asal tempel, dia harus terstruktur. Nah, jangan sampai acak. Nanti robotnya bingung.
dulu sebelum dikumpul, sebelum menghafal sudah selesai. Pastikan punya kita benar. Kita ada 2 misi hari ini. Langsung membawa, baca dulu, jangan asal tempel, baca dulu. Tulisannya coba lihat, emang bisa sayang. Gambar sama ini nggak singkat, beda. Kalau kali ini kita baca dulu, tempel gambar. Sekarang gambar sama tulisannya tempel secara mandiri lagi. Foto juga. Yang mana nomor satunya? Ayo. Harus jelas instruksinya. Harus tersusun. Ya benar ya. Mana tahu robotnya nggak mau baca, cuma lihat. Yang tempel dengan kali nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Yang mana nomor 1? Baca dulu baik-baik. Lihat lagi kompakannya. Terstrukturkah itu sebelum kita tampilkan di depan? Sambil menunggu kelompok 3 selesai. Sudah? Nah, coba dibaca. Sudah pasti betul. Dah. Nah, rapikan dulu apanya. Rapikan lagi. Kertas-kertasnya kumpulkan dulu. Yang kotor.
1 tentang mencuci tangan. Kelompok 2 Masami. Kelompok 3 nanti bertanya sama kelompok 1 dan 2 ya. Nah, nanti kita coba lihat nanti apa yang. Nah, pada kelompok 1 dipersilahkan. Semuanya sambil teman-teman memperhatikan, lihat kertas kita ya. Silakan sayang. Perkenalkan diri, kelompok ini baru bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 memiliki 5 anggota. Pertama, dari kelompok 2, Muhammad Farid dan 3, Opa Maharyanto. 4, Ustaz Al-Farisi Muhammad. 5, Haribullah Al-Fatah. Jadi kami akan menunjukkan cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kedua, menggosokkan sabun ke punggung, telapak dan sela jari. Dan lihatnya betul sayang sama sayang. Ayo, bersihkan bagian bawah kuku. Keempat, Yang keempat, bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5, Keringkan tangan dengan handuk tisu atau keringkan dengan diami. nah bagaimana kelompok 2 sama kelompok 3? Apakah sama? Sama. Ini yang disebut ada yang salah? Kan dia. Nah, yang pertama tadi apa? Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Bersihkan seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. Yang kedua, Gosokkan sabun ke punggung, telapak dan sela jari. gosokkan ke punggung dan selah jari. Kemudian Bersihkan bagian bawah kuku. berikan bawah buku itu di mana dipakai tangan kita seperti ini ya. Yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat, Bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. bilas hingga tak bersabun lagi. Kelima, Keringkan tangan dengan handuk tisu atau keringkan dengan dengan kita persilakan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Apa pertanyaannya? Coba anak-anak ibu kelompok 3 menanyakan sesuatu. Ada langkah yang hilang, apa yang terjadi? Contohnya mau langkah yang mana yang hilang? Kalau nomor 4 bilang bagaimana? Tangan kita masih bersih. Nah, hai kelompok 2. Kelompok 3 bertanya, bagaimana jika langkah keempatnya hilang, tidak dikerjakan? Kelompok 2 apa tadi jawaban dari kelompok 1? Apa yang terjadi jika yang langkah keempatnya hilang? Tangan kita tetap bersabun. Coba kelompok 2 yang kasih pertanyaan ke kelompok 1. Apa yang mau hilang? Nah, jika nomor 1 hilang bagaimana? Tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan. Apa yang terjadi jika langkah pertama tidak dikerjakan? Sabun tidak akan terlalu Itu. Sabun kan harus berbusa ini. Kalau tidak pakai air bagaimana sabunnya? Tidak akan keluar busanya. Jadi langsung, apakah nanti bisa bersih kita mencuci tangannya? Enggak. Nah, berarti bagaimana dari 5 langkah itu? Apakah boleh ada yang tertinggal? Semuanya harus lengkap. Kemudian, ibu pertanyaan lagi boleh?
Tapi ibu kasih dulu handuk, baru ibu bilas dengan air. Langkahnya itu apakah tersusun? Tidak. Apa yang akan terjadi? Handuknya akan Tangan kita tetap basah dan handuk akan bersaut. Nah, dari yang tadi itu terlihat sama kita kalau langkah-langkah itu harus dilaksanakan dengan tersusun, jelas, rapi. Tidak boleh ada yang tertinggal. Bagaimana dengan tangga nomor 1? Sudah bagus? Sudah. Dikasih apa? Dikasih kue, kasih go, kasih kue. Go, keren. Go, go, keren. Go, keren. Go, go, keren. Maka duduk, bapak ucapkan dulu. Itulah anaknya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut dengan kelompok 2. Menampilkan tentang memasak mie. Ini, Pak. Nah, tolong dapatkan dulu. Ucapkan salam, lalu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama kami Ayun Rahmadani, Wanda Mulya, Alvin Prita Pratama, Adib Aslan Zulkhairi, Wahid Jayatoba. Kami akan membacakan cara memasak rebus. Cara memasak mie rebus. Lihat kertasnya. Nanti bisa kita sanggah. Kita kasih masukkan kalau ada yang salah misalnya. Nomor 1. Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Nah, panaskan air dalam panci dengan api sedang. Yang mana gambarnya? Satu. Nah, satu yang ada gambar pancinya ya. Belum ada mie-nya di dalam. Ya. Yang kedua. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam air. Setelah air mendidih, tahu mendidih? Tahu. Tahu. Kalau sudah ada menggelagak bahasa Minangnya. Ya. Tahu ciri-ciri mendidih? Tahu. Kalau sudah mendidih seperti itu, silakan masukkan mie. Yang ketiga, ada gambarnya dulu Bang. Gambarnya yang ada panci, ada mie di tengahnya. Sama? Yang ketiga, Masukkan telur potongan sayur dan potongan bawang, jangan lupa tambahkan garam dan masukkan. masukkan telur potongan sayur Masukkan telur, potongan sayur, dan jangan lupa tambahkan garam dan lada. Sama? sama. Nah, yang terakhir, Setelah matang, angkat mie, dihidangkan pada mangkuk, siap disantap. akhirnya mie siap disantap. Bagaimana? Apakah sudah tersusun? Sudah. Ya, silakan kelompok 3 untuk bertanya. Kalau nomor 3 tidak dikerjakan bagaimana? Langkah ketiga tidak dikerjakan. Apa yang akan terjadi jika langkah ketiga tidak terlaksana? Tidak akan terasa. Mie tidak akan berasa karena sana bumbunya ya, bumbu
sayur sama telur. Jadi kalau mie-nya terasa hambar. Nah, kelompok silakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Kalau airnya tidak mendidih, bagaimana? Kalau tadi masukkan mie, air tidak mendidih, apa yang terjadi? Bagaimana? Mie tidak akan masak atau mie-nya tidak akan mengembang ya, masih keras. Jadi jangan sampai kita masak mie menggunakan air dingin. Bisa mengembang, bisa lama, tapi tidak akan sebagus pakai air panas, air yang mendidih. Ya, siapa sih yang pernah mencoba masak pakai air dingin? Pernah? Enak? Enggak. Pernah? Malahan tidak pakai air, mungkin makan mie saja pakai gini kan? Nah, bagaimana kelompok 3, kelompok 2? Apakah sudah bagus tampilannya? Ya. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, silakan dulu. Tapi silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah selesai semuanya tampil. Sudah terlihat sama anak ibu semua langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itulah yang merupakan algoritma yang biasanya ada dalam komputer. Nah, dari semua tampilan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Coba Resa. Tentang algoritma yang ada di semua kegiatan tadi. Bagaimana jika ada yang tertinggal langkahnya misalnya, atau ada langkahnya yang diubah-ubah jadi tidak jelas, jadi tidak sesuai misalnya. Hasilnya akan salah. Jika kita tidak mengerjakannya sesuai urutan, hasilnya pasti salah. Kegiatan kita akan gagal, ya, akan salah. Jadi bagaimana sebaiknya kita kalau sudah melihat langkah-langkah yang jelas itu sudah kita baca, apa yang kita lakukan? Kerjakan secara tersusun. Jangan dibolak-balik, jangan sampai ada langkah yang tertinggal. Kemudian instruksinya harus jelas. Contohnya tadi bertanya, kalau tidak mendidih bagaimana? Andai kata cuma ditulis di instruksinya, tidak ada dibilang kalau menunggu air mendidih, silakan langsung masukkan mie. Akan terjadi masalah. Jadi instruksinya juga harus jelas. Harus jelas sampai mendidih misalnya. Gunakan pakai sabun, bilas pakai air bersih, bilas sampai bersih. Nanti kalau cuma dibilang bilas, apakah akan dibilas sampai bersih namanya? Nah, tidak dikatakan tadi pada saat masak mie itu sampai airnya mendidih, pasti kita akan masukkan langsung mie-nya. Akhirnya mie-nya tidak akan mengembang dengan baik. Nah, ini anak, seperti komputer yang belajar dari banyak data dan langkah, kita juga harus menyusun langkah yang sempurna. Atau tadi apa istilahnya? Algoritma, agar hasilnya selalu benar. Nah, algoritma ini resep sayang. Algoritma itu langkah-langkah sebuah resep. Pernah lihat resep makanan? Nah, berarti dia sebuah resep, sebuah langkah-langkah
menjadi bersih. Tujuannya ingin menghasilkan teh manis yang enak, yang memang terasa manis, bukan hambar. Apalagi tawar tanpa gula. Tapi Ibu yakin pasti ada yang bisa minum teh tanpa gula. Ada kan? Tapi kalau pakai gula terasa manis lebih enak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa itu algoritma? Coba Risa. Algoritma merupakan algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah kegiatan, boleh, atau menyelesaikan sebuah masalah. Ya, susunan itu yang namanya algoritma. Nah, betul. Kesimpulannya, coba baca Alfa yang keras. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah sistematis adalah dasar cara komputer berpikir. Algoritma itu sayang langkah-langkah yang berurut, yang logis. Tahu logis? Yang masuk akal. Bisa anak ibu, dengan membacanya tahu anak ibu, seperti ini. Bisa anak ibu bayangkan, bisa anak ibu kerjakan. Bisa, itu yang namanya masuk akal atau logis. Kemudian sistematis. Apa itu sistematis tadi? Sistematis itu tersusun, terstruktur, ya, tidak bolak-balik, tidak ada langkah yang ditinggalkan, ya, terlihat kegiatannya dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pemecahan masalah yang sistematis inilah adalah dasar cara komputer berpikir. Jadi komputer juga berpikir, nah, seperti kita tengok Google. Pernah pakai Google? Mencari sesuatu tinggal ketik. Ketikan kita itu adalah perintah, nah. Ya, contohnya mau cari apa? Cari apa? Mau cari apa? Apa? Foto Gunung Merapi, tinggal diketik foto Gunung Merapi, dibaca oleh komputernya. Oh, ini perintahnya, langsung keluar gambar foto Gunung Merapi. Habis itu mau tahu Gunung Singgalang lagi siapa? Isan. Foto Gunung Singgalang. Apakah masih keluar Gunung Merapi tadi? Tidak. Dia akan bekerja sesuai perintah. Keluar Gunung Merapi, Gunung Singgalang lagi ya. Tadi yang Merapi, kalau udah ada Singgalang lah yang keluar. Itu yang namanya anak-anak ibu berpikir seperti komputer. Komputer itu dia ada algoritmanya, nah, ada langkah-langkahnya yang terstruktur. Sampai sana ada yang bertanya? Paham? Yakin paham? Kalau paham nanti ibu kasih bukan reward, ibu kasih tes. Siap untuk tes? Nah, kalau memperhatikan tadi mengikuti kegiatan dengan baik, insya Allah tesnya akan bisa dikerjakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita
ya. Jadi kita mengikuti urutannya sesuai langkahnya. Nanti kalau dia bilang seperti dia mengerjakan memegang lutut, berarti kita juga pegang lutut. Kalau dia membungkuk, kita membungkuk. Ya. Siap? Are you ready? Ini ya, kalau keren saya. Ada makin cepat. Siap-siap, Bobot. Bobot, kita kan sudah tahu itu langkahnya, berarti kita akan tahu tadi 24 ya. Kamu tahu kan? Ada apa belum? Karena sudah makan berkali-kali ya. Padahal kalian kan cepat ibu, kenapa sudah bisa anak-anak ibu semuanya? Langkah-langkah diawalnya kan pelan, pas, jelas, jadi semua berapa? Iba, silakan duduk semuanya lagi. Nah, yang terakhir ini contoh algoritma apa tadi yang pertama kali? Dia lutut, kemudian putar gulung-gulung, tangan habis itu berarti ke kanan kiri, itu ya. Apa yang terakhir? Itu sudah terstruktur atau belum? Sudah, sampai-sampai dia sudah kencang pun, sudah cepat pun, anak ibu sudah bisa karena sudah paham dengan instruksinya, gerakannya, perintahnya. Itu juga termasuk contoh algoritma. Ya. Silakan penanya dulu. Nah, soalnya sedikit. Silakan tulis nama dulu nak. Di atasnya saja. Buat namanya. Ya. Dah? Nah, coba baca soalnya baik-baik. Silakan disilang. Ya, silang. Instruksinya disilang, berarti harus dikerjakan dengan cara menyilang. Ini Ibu berharap setelah pelajaran ini sampai ke depannya kalau ada instruksi kerjakan sesuai
nanti kita bahas bersama ya. Nah, pegang dulu. Nanti kita coba sama. Ini kita periksa bersama ya. Kalau sudah selesai, letakkan penanya. Dah, udah siap sayang? Mari kita periksa bersama, tukar dulu. Sesuai instruksi. Sesuai instruksi. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 4 dengan 5. Tukar sebelah-sebelahnya. Letakkan, kerjakan sesuai instruksi. Sudah? Sudah, stop. Tukar kelompok 3 dan 4. Nah, apakah ada yang punya namanya sendiri lagi? Tidak. Alvin, coba baca nomor 1, Vin. Urutkan angka-angka yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah disebut Sebut. algoritme. Algoritma. Jawabannya C. Kalau betul, betulkan. Nomor 2, Randa. Silakan baca, nak. Jika kamu ingin membuat algoritme untuk membuat langkah mana yang harus dilakukan paling awal adalah siapkan alat dan bahan. C. Siapkan alat dan bahan. Betul, salah? Betul. Nah, nomor terakhir, Abid. Coba baca, Abid. Langkah mana yang paling penting untuk memastikan algoritma mencuci tangan berhasil adalah sabun harus merek yang bagus. Sabun harus merek yang bagus. Nah, baca soalnya ya. Biasakan, ini contohnya kita pakai algoritma ya, nak. Seperti Google tadi. Langkah mana yang paling penting untuk memastikan algoritma mencuci tangan berhasil? Sabun merek yang bagus. Jawabannya C. Urutan langkah dari membasahi tangan dengan air hingga mendidihkan tangan. Nah, stop dulu, belum ada. Sudah ada instruksi selanjutnya? Wahid, tolong kembalikan. Sudah ada instruksi dari Ibu? Sudah belum mengembalikan kertasnya? Sudah ada instruksinya? Kembalikan lagi dulu. Belum ada instruksinya. Pelajaran ini mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sesuai instruksi. Apa gunanya? Supaya lebih tertib, lebih fokus, tidak ribut. Itu gunanya, sayang. Jadi pelajaran hari ini bukan berarti kita tahu tentang cara masak mie, kita tahu tentang cara mencuci tangan. Enggak, nak. Tidak hanya itu. Tapi setelah belajar ini, Ibu berharap anak-anak Ibu lebih tertib lagi. Tolong bekerja atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan algoritma itu. Sesuai langkah-langkah yang baik, yang tepat. Jika ada yang memberi instruksi, kerjakan sesuai instruksi. Bisa? Bisa. Pasang telinganya. Kelompok 1 dan 2. Kembalikan lagi, bukan. Kelompok 3 dan 4, bukan. Nah, bukan. 4 dan 5, tukar. Nah, dari awal sampai akhir, apakah bisa kembali ke tangannya masing-masing kertasnya? Bisa. Itu namanya sudah instruksi. Nah, ada langkah-langkahnya. Ada yang berdiri tadi mengembalikan? Tidak. Nah, ada yang ribut pas mengembalikan? Tidak. Tidak. Kelas jadi lebih tertib. Mau sampai ke depannya lebih baik lagi? Mau bekerja sesuai langkah-langkah? Mau mencobakan? Nah, hari ini pelajaran kita sampai di sana dulu untuk materi coding. Tapi kita ada PR. Nah, pasang
sudah ada di meja ibu. Nah, itu instruksi ya. Pagi-pagi sudah ada di meja ibu, berarti sampai di sekolah langsung kumpul. Ya. PR-nya membuat algoritma mencuci piring. Ya. Kalau di bahasa Indonesia text prosedur di piring. Nah, tidak perlu membuat gambar, silakan tulis saja langkah-langkahnya. Nampak tadi pakai nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya? Nampak. Berarti nanti juga seperti itu buat judulnya algoritma mencuci piring. 1, 2, 3, 4. Bu, saya dapat 7 buah boleh. Saya cuma dapat 4 bu, boleh. Saya 5 langkah bu, boleh. Yang penting kalau 1 apakah boleh? Ya, tersusun. Nah, 10 juga boleh. Yang penting tersusun, terstruktur, jelas. Perintahnya jelas di kertas selembar saja. Kasih nama. Ada yang mau bertanya? Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah mau belajar coding lagi? Codingnya lebih menarik lagi. Itu simbol lagi. Ada di buku sakunya seperti Morse. Tahu Morse? Nah, kalau kode Morse, buat A-nya itu tidak pakai A, tapi pakai titik, pakai garis. Itu namanya simbol. Itu pelajaran coding saya. Saya ibu ajarkan biar anak ibu mahir semuanya. Mau? Mau.